Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini channel Eva Privat akan membahas terkait dengan kesalahan calon guru penggerak dalam simulasi mengajar. Ya, dalam simulasi mengajar artinya ada dua bagian ya. Yang pertama adalah simulasi mengajarnya sendiri selama 10 menit dan eh, sesi tanya jawab setelah simulasi mengajar yang paling lama itu hanya sekitar 5 menit. Nah, ada kesalahan-kesalahan mendasar yang membuat nilai para calon guru penggerak itu tidak maksimal. Nah, perlu saya jelaskan dulu bahwa simulasi mengajar yang dijadwalkan tanggal 29 September sampai 27 Oktober ini itu terdiri atas dua ya. Yang pertama adalah mengajar selama 10 menit, ini kegiatan intinya. Kemudian akan ada proses tanya jawab terkait dengan proses simulasi mengajarnya. Ini perlu saya ulangi terkait proses simulasi mengajarnya. Karena berdasarkan berita yang dan kabar yang saya dengar bahwa terkadang tanya jawab itu kandidat itu tidak menjawab sesuai dengan simulasi mengajarnya, tapi pengalaman mengajarnya sebelumnya. Nah, ini salah gitu ya. Kemudian penilaian, di sini saya jelaskan penilaiannya 0, 1, 2, 3, 4. Kenapa? Karena sangat sulit bagi rekan-rekan guru itu mencapai nilai 4 karena beberapa kesalahan mendasar yang tidak dipahami gitu. Nah, sebelum lebih jauh kepada kesalahan-kesalahan yang saya maksud, teman-teman yang baru menemukan channel ini bisa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya untuk teman-teman tidak ketinggalan video-video kami berikutnya. Oke, yang pertama adalah kesalahan saat simulasi mengajar yang selama 10 menit ya. Jadi biasanya 10 menit itu biasanya kalau sudah 9 menit atau 8 menit itu akan diinfokan oleh timekeeper-nya ya, supaya lebih mudah untuk menutup. Nah, apa kesalahan yang pertama adalah kandidat atau guru itu tidak mengetahui hal apa yang dinilai oleh asesor. Nah, hal ini mengakibatkan guru itu mengajar normal seperti biasa ya, padahal ini keadaannya tidak normal ya. Keadaannya hanya waktu 10 menit sehingga dalam 10 menit itu kita harus menunjukkan apa-apa yang ingin dicari oleh asesor atau apa yang ingin dilihat oleh asesor ya. Asesor itu menunggu ini loh. Dia mau melihat ini gitu ya. Nah, diantaranya ya, saya sebutkan saja diantaranya ya. Yang pertama itu guru itu harus menyebutkan tujuan pembelajaran. Ya, guru harus menyebutkan tujuan pembelajaran. Ya. Nah, ini tidak ini teman-teman guru kadang-kadang tidak tahu bahwa ini yang ditunggu oleh asesor gitu. Ya, kadang-kadang guru terlalu panjang persepsinya, ice breakingnya panjang ya. Padahal bukan itu yang dicari ya. Kalau bukan tujuan pembelajaran maka yang selanjutnya adalah mengaitkan ya, mengaitkan dengan kehidupan sehari-hari, kehidupan sehari-hari dan atau ya, dan atau materi sebelumnya ya. Nah, materi sebelumnya. Oke. Nah, ini ada beberapa ya seperti itu. Kemudian nah ini eh, karena waktu hanya 10 menit ya, kita tidak mungkin melakukan semua kegiatan sesuai RPP ya. Jadi harus ada yang kita langkahi ya. Terkadang itu guru saya melihat tuntunan video-video yang tersebar di YouTube oleh guru-guru itu atau oleh teman-teman guru maksudnya itu eh, persepsi, kegiatan inti, penutup itu penting ya. Tapi waktu 10 menit itu tidak akan cukup untuk itu saja gitu ya. Kita harus fokus pada hal-hal yang dinilai oleh guru tadi ya. Selain tujuan pembelajaran ya, mengaitkan kehidupan sehari-hari itu harus ada apa? Komunikasi dua arah ya. Komunikasi dua arah ya. Kemudian condong ke murid ya. Condong ke murid ya, bukan hanya di tempatnya saja tapi harus bergerak ya menuju ke, jadi tersenyum ya, itu harus ditunjukkan, ini harus ditunjukkan ya, gerakan tangan dan lain-lain ya. Oke, selanjutnya adalah nah ini, guru tidak memberikan pertanyaan terbuka pada siswa ya. Jadi dimanapun ya, eh, pertanyaan terbuka ini sangat penting ya, baik dalam model apapun ya, dan ini juga menjadi penilaian penting di apa, simulasi mengajar ya. Ini yang dicari oleh asesor, salah satu yang paling dicari karena ini adalah pembeda dari poin 3 ke poin 4
ya. Jadi kalau guru sudah bisa memberikan pertanyaan terbuka, maka itu ada di poin 3, ya. Kalau sudah menyebut, ya. Tapi kalau sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan atau lebih dari satu, maka itu harusnya berada di poin keempat, ya. Dengan menganggap bahwa semua yang di depan-depan itu sudah tercapai, ya. Seperti itu. Kemudian, ini juga guru terlalu percaya diri tanpa menggunakan alat bantu, alat peraga, ya. Merasa sudah bagus materinya gitu ya. Padahal bukan materi yang mau dilihat ya, karena semua guru, calon guru penggerak itu dianggap materinya sudah mantap, ya, materinya sudah mantap sehingga yang dinilai itu tidak ada materi, ya. Tapi yang dinilai salah satunya adalah apakah guru sudah menggunakan alat peraga atau alat bantu, ya. Kalau misalkan ada membahas bangun ruang guru matematika gitu ya, ya bawa bawa kaleng susu misalkan, nah ini tabung, salah satu contoh bangun ruang, nah itu sudah alat peraga gitu ya. Setidaknya membawa gambar, kalau guru guru SD ya membawa gambar seperti itu ya, itu bisa ya, itu sudah termasuk alat peraga dan itu ditunggu oleh asesor gitu ya. Dan yang terakhir ya, untuk kesalahan saat simulasi mengajar 10 menit itu adalah selain menggunakan alat peraga ya, itu guru juga dituntut untuk membuat siswa itu menjadi aktif. Nah, salah satunya adalah membagi siswa untuk berkelompok dan berdiskusi. Ya, berdiskusinya bisa berpasangan atau bisa dalam kelompok diskusi. Ya, itu seperti itu. Itu yang kadang-kadang dilupakan oleh teman-teman guru. Ya, sehingga nilainya tidak bisa maksimal gitu. Ya, nilainya tidak bisa maksimal karena dicari tidak kelihatan tadi gitu. Padahal ada rencananya di RPP, cuman karena fokus ke yang lain-lain ya, pengantarnya terlalu panjang, ice breakingnya terlalu banyak ya. Ice breaking itu penting karena memang ada penilaian terkait dengan bagaimana tingkah guru ya, yang tadi yang cenderung gerakan tangan, tersenyum, komunikasi suara dan sebagainya. Tapi jangan terlalu lama gitu ya, karena banyak item lain juga yang perlu untuk ditampilkan karena itu juga dinilai ya. Oke, jadi itu yang sejauh ini ya, kesalahan saat simulasi mengajar. Sekarang kita pindah ke kesalahan saat sesi tanya jawab ya. Atau di sini saya sebut kesalahan dalam wawancara simulasi mengajar. Nah, kesalahan yang pertama adalah guru tidak mengajar sesuai dengan kegiatan simulasi mengajarnya. Guru tidak menjawab berdasarkan kegiatan simulasi mengajar, ya. Tapi guru menjawab berdasarkan pengalamannya mengajar. Nah, ini kesalahan. Sedangkan asesor, ya, sesuai dengan aturannya itu tidak diperbolehkan memperbaiki jawaban dari guru, ya. Tidak diperbolehkan, ya. Berdasarkan pengalaman di wawancara itu tidak pernah asesor akan mengatakan, oh itu tadi bukan itu maksudnya. Nah, tapi akan langsung dinilai sesuai jawaban yang diberikan. Sehingga kandidat harus paham betul bahwa yang ditanyakan itu hanyalah kegiatan simulasi mengajar saat itu, ya. Nah, berdasarkan video yang saya nonton, kesalahannya kadang-kadang ya, yang teman-teman di YouTube itu menyebut eh, siswa kurang paham karena waktunya kurang singkat. Nah, ini salah, ya. Kalau simulasi mengajar kan siswanya imajiner, tidak mungkin kan ada siswanya, sehingga kalau ada jawaban siswa kurang paham, nah itu jawaban yang kurang tepat, ya. Oke, selanjutnya adalah, nah, misalkan ya ketika ditanya ya, ini kan kita teman-teman sudah tahu banyak informasi tersebar bahwa yang ditanyakan itu adalah kekurangan, ya. Nah, sekarang banyak guru-guru yang menyebut kekurangannya adalah waktunya kurang, jaringan tidak bagus. Padahal tujuan dari pertanyaan ini adalah bagaimana melihat atau menilai kandidat itu memiliki kemauan untuk pengembangan diri, ya. Jadi kekurangan dan kelebihan yang ditanyakan itu terkait dengan kekurangan diri, bukan keadaan, ya. Jadi kurang tepat kalau kandidat menjawab waktu kurang, jaringan tidak bagus, ya. Nah, itu nilainya akan rendah. Jadi betul-betul kekurangan dan kelebihan itu terkait dengan pengembangan diri guru tersebut. Nah, selanjutnya adalah tidak menyebutkan langkah konkret untuk perbaikan. Nah, ini biasanya kan pertanyaannya setelah kelemahan dan kekurangan itu apa yang akan Anda lakukan secara berbeda gitu ya. Nah, oke. Nah, ini harus disebutkan ya, dan harus disebutkan apa dampaknya ke peserta didik, ya, harus disebutkan. Kemudian, nah misalkan ya, misalkan di sini menyebut untuk selanjutnya ya,
Saya akan mengajar menggunakan metode PBL, ya. Ini akan membuat siswa aktif. Nah, ini penting disebutkan, ya. Kemudian yang selanjutnya, tidak ada rencana pengembangan diri dari guru yang bersangkutan, gitu ya. Kemudian, nah, ketika ada pertanyaan terkait dengan jenis penilaian, ya, pertanyaannya kan itu biasanya ada dua, ya, jenis penilaian, jelaskan jenis penilaian dan bagaimana melakukannya. Nah, terkadang teman-teman kandidat guru itu yang memberikan jawaban di YouTube dan di-share itu hanya menyebutkan jenis penilaiannya ada tiga, ya, penilaian sikap, keterampilan, pengetahuan, tanpa menyebutkan bagaimana tiga penilaian itu diukur. Nah, ini penting untuk dijelaskan juga. Kemudian yang terakhir, nah, untuk apa hasil penilaian itu? Biasanya berfokus remedial dan pengayaan. Oke, ini benar, ya, ini benar. Tapi kalau mau memperoleh nilai yang lebih tinggi, seharusnya bukan hanya ini, ya, karena memang nilai-nilai itu bukan hanya untuk remedial dan pengayaan, tapi juga digunakan sebagai tolak ukur dalam mengembangkan atau memperbaiki proses atau metode pembelajaran, ya. Jadi ini di plus, ya, plus perbaikan uh, proses pembelajaran. Pembelajaran. Nah, seperti itu, ya. Kemudian masih ada satu yang terakhir adalah dalam wawancara simulasi mengajar ini, itu terkadang kandidat itu tahu jawabannya, tapi kurang percaya diri, ya, atau sedang grogi gitu, ya. Nah, ini diakibatkan biasanya karena kurang latihan, ya. Jadi ini harus memperbanyak latihan, ya. Oke. Demikian, ya, kesalahan-kesalahan mendasar yang biasa terjadi dalam kegiatan simulasi mengajar. Setelah menonton video ini, harapannya kesalahan-kesalahan ini bisa diminimalisir sehingga teman-teman kandidat calon guru penggerak yang sampai saat ini belum mewawancara atau eh, mempersiapkan untuk hal lain itu bisa lolos dengan nilai yang memuaskan. Untuk teman-teman yang merasa video ini bermanfaat, silakan untuk subscribe dan klik tombol loncengnya untuk teman-teman bisa memperoleh informasi terkait video-video kami selanjutnya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.